gue ingin membagikan cerita ke teman-teman tentang pengalaman gue selama kerja di perusahaan yang bergerak di bidang hospitality dan menempati mes yang penghuninya bukan cuma manusia. Tadinya gue gak percaya keberadaan makhluk halus. Tapi setelah tinggal di mes ini, sekarang gue mengakui kalau mereka benar-benar ada. Gak terasa udah sebulan gue gawe di properti ini hotel. Gue sama anak-anak penghuni mes juga makin akrab, makin kompak dan makin solid. Tidak ada rasa canggung lagi ketika kita memakai pakaian bebas. Gue masih ingat betul kejadian di hari Minggu malam. Malam itu kami beneran lagi nyantai di ruang makan. Gue, Putra, dan Ridwan nyanyi-nyanyi sambil diiringin gitar dan kahon. Sedangkan ketiga teman kami lainnya lagi asik mantengin laptop. Namun tiba-tiba kami mendengar suara yang mencurigakan dari arah belakang. Gue, Putra, dan Ridwan merubah posisi kita bertiga mencari sumber suara. Walah, ternyata itu suara video bokep yang lagi ditonton oleh ketiga teman kami. Karena penasaran, kita bertiga pun jadi ikutan nonton. Aku melihat beberapa temanku udah mulai bernafsu. Bahkan si Dimas yang punya laptop udah mulai mau beranjak ke kamar mandi sambil memegangi selangkangannya. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba lampu mes kami mati. Setelah itu kami mendengar suara pecahan piring yang sangat dahsyat. "Woi, kok mati sih lampunya?" tanya Ridwan sambil berteriak. Ini bukan pertama kalinya gangguan-gangguan seperti ini kami terima. Makanya kami udah biasa. Biasanya gak lama setelah kami bertanya, lampu akan menyala dengan sendirinya. Tapi kali ini lampu masih padam. Mes mulai terasa hangat. Saat kami mulai kebingungan dengan apa yang terjadi, dari arah lorong depan kami melihat anak kecil berpakaian seperti kain kafan lusuh berjalan dengan riang dari arah lorong menuju ke dapur. Dan saat tepat di depan kami, anak kecil itu tersenyum nyengir. Badannya terus berjoget seperti ada yang mengiringi. Antara percaya gak percaya, kami semua melihatnya. Sosok anak kecil itu sampai di dapur sambil terus tertawa dan menyanyi seperti apa yang gue, Putra, dan Ridwan nyanyikan tadi. Semua kaki terasa lemas seperti tak ada daya untuk menahan tubuh ini tetap berdiri. Putra dan Dimas lari duluan keluar mes, sedangkan Robert dan gue berusaha bantuin Fahri dan Ridwan untuk berdiri dari jongkok. "Aduh, lu ngapain sih pakai berhenti segala?" tanya gue, Putra, dan Dimas. Gue kira mereka udah di luar mes, tapi ternyata mereka malah diam mematung di lorong yang menuju ruang tamu. Dimas menahan gue dengan tangan kanannya. Doi memberi isyarat bahwa di ruang tamu seperti ada yang janggal. "Lihat deh, kok ruang tamu berantakan gini?" tanya Dimas kebingungan. Barang-barang pure casing yang baru ditata sama Dimas tadi sore sudah dalam kondisi berantakan. Bahkan barang-barang berukuran besar itu pada pindah tempat dan beberapa ada yang pecah. Yang jadi pertanyaan kami, kapan kejadiannya? Dan kenapa kata-kata ini gak ada yang dengar? Ya namanya barang berserakan dan ada yang pecah, pasti kedengeran kita-kita dong. Tapi ini gak sama sekali. Tiba-tiba kami mencium bau darah yang sangat anyir di mes kami. Kita udah gak peduli dengan barang-barang yang berantakan dan pecah, juga barang-barang pribadi kami di mes, karena takut terjadi hal sesuatu yang lebih buruk. Kami berenam langsung meninggalkan mes dan menginap di hotel tempat kami bekerja.